Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Arjuna Bramansyah Matalio sebagai Ketua Kelompok dari Kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan studi kelayakan bisnis toko roti Anissa Bakery. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyu Setiawan, Abdillah Halifatul Akbar, Ahmad Al-Faruq Ilmi, Aldi Dewantara, dan Anwar Rasani. Yap, mari kita mulai. Yang pertama, kita perlu tahu latar belakang dari toko Anissa Bakery. Anissa Bakery merupakan salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan roti dan kue. Anissa Bakery didirikan dengan tujuan menyediakan makanan panggang berkualitas tinggi dengan cita rasa yang unik dan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari makanan ringan yang enak, sehat, dan terjangkau. Dengan meningkatnya permintaan pasar, Anissa Bakery berupaya untuk terus berinovasi, menghadirkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren dan selera konsumen. Baik, selanjutnya kita masuk di dalam tujuan. Di dalam tujuan ini terdapat beberapa poin penting di dalam studi kelayakannya pada usaha Anissa Bakery. Yang pertama itu penilaian potensi pasar, yang kedua analisis aspek keuangan, yang ketiga penentuan kebutuhan sumber daya, yang keempat mengkaji risiko dan strategi mitigasi, yang kelima perumusan strategi pengembangan usaha, dan yang terakhir memberikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk di dalam kunci kesuksesan. Nah, di dalam kunci kesuksesan ini terdapat 3 poin penting di dalam usaha Anissa Bakery. Pertama itu Anissa Bakery menawarkan roti berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kisaran harga 6.000 sampai 12.000 per kemasan. Yang kedua, Anissa Bakery selalu berfokus pada kualitas bahan baku dan proses produksi sehingga dapat menghasilkan roti dan kue yang lezat, segar, dan aman dikonsumsi. Yang terakhir, Anissa Bakery terus berinovasi dengan menghadirkan variasi produk baru yang sesuai dengan tren dan selera konsumen, seperti aneka roti isi, kue dengan topping kekinian, atau produk musiman. Baik, selanjutnya yaitu analisis makroekonomi. Yang pertama, analisis ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, Anissa Bakery Shop di Kendari dapat melihat ini sebagai peluang untuk memperluas usahanya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya terkait dengan kenaikan pendapatan per kapita yang berpotensi meningkatkan konsumsi produk roti dan makanan ringan lainnya. Yang kedua yaitu analisis demografi. Pada tahun 2024, jumlah penduduk kota Kendari mencapai 355.670 jiwa. Jumlah ini menunjukkan potensi pasar yang cukup besar, khususnya untuk bisnis makanan seperti Anissa Bakery, yang bisa menargetkan berbagai kelompok umur dan segmen masyarakat. Yang ketiga yaitu analisis sosial budaya. Kondisi sosial budaya Kendari memberikan peluang pertumbuhan yang signifikan bagi Anissa Bakery dengan memperhatikan keberagaman dan preferensi masyarakat setempat. Dukungan masyarakat terhadap produk lokal yang semakin besar sehingga memberi peluang bagi Anissa Bakery untuk memperkuat posisinya sebagai merek lokal yang relevan dan populer. Yang keempat yaitu analisis hukum dan politik. Akses terhadap pelatihan kewirausahaan dan pembiayaan yang dapat digunakan Anissa Bakery untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, pemerintah juga menggalangkan digitalisasi usaha UMKM sejalan dengan tren pemasaran modern melalui media sosial dan aplikasi distribusi. Dan yang terakhir yaitu analisis teknologi. Kemajuan membuka peluang bagi Anissa Bakery untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan jangkauan pemasaran. Dari sisi produksi, penggunaan mesin-mesin roti modern dapat membantu meningkatkan kapasitas dan konsistensi kualitas produk yang penting untuk memenuhi permintaan konsumen secara konsisten. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Citra merek lokal yang dimiliki Anissa Bakery membuatnya dekat dengan selera dan preferensi masyarakat Kendari, terutama dalam menciptakan varian roti yang sesuai dengan cita rasa lokal. Kemudian, komitmen terhadap kualitas produk menjadikan Anissa Bakery dikenal dengan rasa yang konsisten dan bahan-bahan yang terjamin kebersihannya, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen.
Terakhir itu, lokasi strategis di Kendari memungkinkan akses mudah bagi konsumen, baik dari penduduk lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Selanjutnya kita masuk di weakness atau kelemahan. Pertama itu skala produksi yang terbatas. Anissa Bakery mungkin mengalami kendala dalam memenuhi permintaan yang meningkat, terutama pada periode tertentu seperti hari besar atau musim liburan. Kedua, ketergantungan pada bahan baku lokal. Ketergantungan pada pemasok bahan baku tanpa adanya cadangan pemasok alternatif dapat menjadi risiko. Yang ketiga, keterbatasan inovasi produk. Anissa Bakery mungkin menghadapi tantangan dalam memperkenalkan inovasi produk. Tanpa adanya varian baru atau pembaruan pada menu, bakery ini bisa kehilangan daya tarik bagi konsumen. Keempat, yaitu promosi yang kurang maksimal. Upaya promosi yang tidak optimal, terutama dalam memanfaatkan media sosial dan platform digital, dapat mengurangi jangkauan pasar. Dan terakhir, manajemen sumber daya manusia. Kelemahan dalam manajemen sumber daya manusia seperti ketidakpuasan karyawan atau tingginya turnover karyawan dapat mengganggu operasional dan kualitas layanan. Oke, selanjutnya yaitu opportunity. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara sebesar 5,54% pada triwulan 2024 menciptakan berbagai peluang bagi Anissa Bakery. Peningkatan daya beli masyarakat berpotensi mendorong penjualan makanan, sedangkan tingginya permintaan produk halal di Kendari dapat dimanfaatkan dengan memastikan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Tren hidup sehat membuka kesempatan pengembangan varian roti sehat, sementara digitalisasi memungkinkan promosi yang lebih efektif melalui media sosial. Kemudian, treat. Anissa Bakery menghadapi beberapa tantangan serius dalam menjalankan usahanya. Persaingan ketat di pasar roti dengan hadirnya berbagai merek lokal dan nasional dapat mempengaruhi pangsa pasar, terutama jika pesaing menawarkan produk serupa dengan harga lebih kompetitif. Fluktuasi harga bahan baku seperti tepung terigu dan gula pasir biasa berdampak pada margin keuntungan, sementara perubahan selera konsumen yang dinamis menuntut kemampuan adaptasi yang cepat. Perubahan kebijakan pemerintah seperti penerapan pajak baru atau persyaratan perizinan yang lebih ketat juga dapat meningkatkan beban operasional. Selanjutnya, kemampuan pemilik. Pemilik Anissa Bakery adalah seorang pengusaha otodidak dengan pengalaman luas di industri baking dan merupakan pionir roti Garuda. Pengalaman bisnisnya di Semarang menjadi fondasi kuat untuk memasuki pasar di Kendari. Didorong keinginan memberikan yang terbaik bagi keluarga setelah menikah. Ia memulai usaha roti kecil-kecilan yang dikelola secara mandiri. Dalam waktu singkat, Anissa Bakery berkembang pesat hingga membuka cabang di Andonuhu. Hanya 4 bulan setelah pendiriannya, dengan perannya sebagai konsultan dan pemimpin yang inspiratif, pemilik mampu membawa Anissa Bakery beradaptasi dengan kebutuhan pasar Kendari. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja dan gaji. Anissa Bakery dijalankan oleh tim yang terdiri dari 5 karyawan dengan jam operasional 06.00 hingga 15.00. Karyawan senior menerima gaji 4 juta per bulan, sementara pemilik mendapatkan gaji 7 juta per bulan. Sesuai dengan peran kepemimpinannya, dengan omset harian mencapai dari 1 juta, Anissa Bakery menunjukkan potensi pertumbuhan yang positif dan mampu memberikan struktur gaji yang kompetitif dalam lingkungan kerja yang kondusif. Itulah tadi hasil presentasi laporan studi kelayakan bisnis pada toko Anissa Bakery. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih.